Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan Bapak Ibu dan saya pribadi, kita semua berkumpul di ruang majelis guru yang berbahagia ini. Salawat berikan salam teruntuk Rasul yang mulia Rasulullah SAW. Dengan di Jumat yang berkah ini, marilah bersama kita bersalawat kepada beliau untuk menambah amalan ibadah pahala kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Padang, Bapak Ibu unsur pimpinan, dan Bapak Ibu majelis guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 10 Padang yang alhamdulillah sedang bersantap siang hari ini, pagi hari ini. Dan mohon maaf ya, untuk kegiatan ini memang sengaja kita ambilkan di jadwal istirahat. Insya Allah tidak lama Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu jam TBM. PMO ini Bapak Ibu memang dilaksanakan 1 kali 2 bulan, tapi kebetulan di Oktober itu jadwal kita crowded, makanya yang bisa dilaksanakan di November ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, program manajemen office atau PMO kita adalah pembelajaran kolaboratif untuk peningkatan kemampuan kerjasama peserta didik. Kalau sebelumnya itu adalah inovatif, gitu, sekarang kita pembelajaran kolaboratif. Nah, untuk itu kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pucuk pimpinan kita di SMA Negeri 10 Padang untuk memberikan materi tentang pembelajaran kolaboratif. Semoga nanti dapat kita terapkan di dalam PBM kita di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pagi ini kita memanfaatkan waktu sejenak untuk melaksanakan kegiatan PMO agenda rutin kita setiap sekali 2 bulan yang mestinya dilaksanakan akhir Oktober kemarin. Karena kesibukan banyaknya agenda kita Bapak Ibu baru bisa terlaksana hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan waktu yang sangat kasih ini bisa kita manfaatkan bersama. Salawat dan salam bagi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu unsur pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu majelis guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kegiatan PMO kita ini mungkin sudah beberapa kali kita laksanakan mulai dari tahun 2023 dan berlanjut dengan 2024 Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu mungkin di tahun ini terakhir, nanti mungkin di bulan Desember ini 1 kali lagi pelaksanaannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tema yang kita ambil hari ini adalah pembelajaran kolaboratif. Istilah ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Arti kolaboratif itu adalah bagaimana kita Bapak Ibu berkolaborasi, bekerja sama, mungkin antara guru dengan siswa, bisa saja siswa dengan siswa, dan sebaliknya Bapak Ibu. Dan model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang sangat efektif bagi Bapak Ibu di dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Karena di dalam pembelajaran kolaboratif ini Bapak Ibu, para siswa dan guru itu sebenarnya dituntut untuk bisa aktif. Semua siswa yang ada di dalam kelas diajak aktif, termasuk juga para guru, karena sifatnya adalah bekerja sama untuk misalkan sebuah topik atau persoalan atau permasalahan yang ditampilkan atau topik pembelajaran diberikan oleh guru, lalu bekerja sama antara siswa dengan siswa termasuk bimbingan guru Bapak Ibu. Mungkin sekedar pemahaman mungkin bisa Bapak Ibu baca. Pengertian dari pembelajaran kolaboratif itu adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan kerjasama kolaborasi antara siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam interaksi, diskusi, dan kerjasama dengan teman sebaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya Bapak Ibu,
bisa berdiskusi, bekerja sama dalam sebuah topik yang Bapak Ibu tampilkan, bagaimana nanti semua peserta didik mempunyai minat dan keinginan belajar yang tinggi, sehingga dengan pembelajaran ini kita harapkan dengan semangat dan kemauan tinggi itu hasil belajar kita harapkan maksimal. Artinya Bapak Ibu, kondisi ini sangat tergantung dari Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menciptakan metode pembelajaran di kelas sehingga bisa mengaktifkan, menghangatkan suasana kelas sehingga anak bisa berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Saya akan lanjut. Kemudian apa peran guru dan siswa di dalam kolaboratif, yaitu guru sebagai fasilitator atau membimbing siswa, sedangkan siswa memiliki peran aktif dan saling tergantung bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Di sini sudah nampak bahwa peran antara guru dengan siswa cukup berbeda. Bapak Ibu hanya mengarahkan, membimbing siswa kita dari materi-materi yang Bapak Ibu sajikan, kemudian anak-anak atau siswa nanti akan melaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Ibu. Di dalam kegiatan itu mereka terjadi nanti kolaborasi, kerjasama, mungkin diskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Ada lanjut. Lalu beberapa manfaat yang bisa kita tarik dari pembelajaran kolaboratif itu Bapak Ibu, diantaranya adalah pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerjasama bukan hanya dengan sesama, nanti pertemuan-pertemuan yang sifatnya lebih luas. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kooperatif dalam arti positif bagi siswa. Artinya Bapak Ibu bisa meningkatkan semangat motivasi siswa dalam belajar, karena melihat teman-temannya aktif dalam belajar, maka yang lain juga akan bisa terpancing. Jadi Bapak Ibu juga sambil memberikan arahan, bimbingan di dalam belajar, mungkin ada 1-2 siswa yang tidak aktif, Bapak Ibu bisa memantau, bisa memberikan arahan. Misalnya ada si A atau si B kurang aktif atau tidak bersemangat, maka Bapak Ibu bisa memberikan arahan. Termasuk juga mungkin teman sejawat mereka, dan termasuk dari diri mereka sendiri. Melihat teman-temannya aktif semuanya, maka dia juga akan terpancing dengan semangat teman-teman yang aktif itu akan menimbulkan semangat baru juga buat anak-anak yang mungkin kurang aktif di dalam belajar. Yang ketiga, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Artinya Bapak Ibu, anak-anak kita di dalam pembelajaran kolaborasi ini bisa diarahkan karena materi-materi yang Bapak Ibu berikan itu sudah jelas tujuannya, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan lagi untuk mengarahkan. Sebelum terjadi kolaborasi, diskusi ataupun kerjasama, mungkin Bapak Ibu sebagai guru sudah paham apa materi, kemudian bagaimana proses pelaksanaan, dan apa dari tujuan pembelajaran itu, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah mengarahkan anak-anak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah tentukan di dalam modul pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu mungkin anak-anak kita ini kan juga bukan temannya bukan di sekolah kita saja, bukan di kelas mereka saja, juga mereka juga ada teman dengan siswa-siswa lain, sekolah lain, sehingga Bapak Ibu dengan kita terapkannya pembelajaran kolaboratif ini, Bapak Ibu ini akan meningkatkan semangat anak-anak kita belajar aktif di kelas, dan mereka juga bisa nanti berbagi dengan teman-teman lain yang mungkin berasal dari sekolah lain. Mereka bisa berbagi dan mereka juga bisa memberikan
petunjuk-petunjuk. Saya juga memberikan arah kepada teman-teman mereka yang mungkin pelaksanaan kolaboratif ini di sekolah mereka sangat kurang. Maka Bapak Ibu, kita sangat berharap sekali dengan pembelajaran kolaboratif ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat, motivasi dan keinginan dari anak-anak kita belajar di bawah bimbingan Bapak Ibu semua. Kita berharap semangat anak-anak kita untuk belajar akan semakin meningkat. Itu harapan kita Bapak Ibu, hasil pembelajaran yang diinginkan oleh siswa maupun kita sendiri adalah lebih maksimal Bapak Ibu. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Siswa berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran dan saling membantu untuk mencapainya. Artinya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kolaborasi nanti akan terjadi nanti tanggung jawab bersama. Artinya mungkin Bapak Ibu di dalam pembelajaran Bapak Ibu mungkin memberikan materi yang sifatnya diskusi. Siswa dibagi mungkin di kelas itu menjadi 6 kelompok, maka masing-masing kelompok akan punya tanggung jawab atas tugas dan materi yang Bapak Ibu berikan. Artinya Bapak Ibu merasa tanggung jawab mereka itu akan terpupuk, terbina, karena mereka diberikan topik-topik tersendiri oleh Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok kecil. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran kolaboratif ini sangat mendukung sekali Bapak Ibu bagaimana kita bisa memacu meningkatkan minat belajar kita. Selanjutnya, yang ketiga, interaksi dan diskusi. Siswa berinteraksi, berdiskusi dan berbagi pengetahuan, pandangan dan ide-ide. Ini sudah pasti Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu materinya bersifat diskusi. Itu sudah pasti terjadi interaksi yang sangat hangat. Karena nanti ada di antara teman-teman mereka itu yang tampil mempersiapkan makalah mereka, maka yang lain mungkin nanti memberikan pertanyaan, memberikan masukan, ide-ide, sehingga terjadi nanti kolaborasi, saling mengisi di dalam kegiatan diskusi kelas. Selanjutnya, pembelajaran sosial. Siswa belajar melalui pengalaman berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial dan membangun hubungan positif. Artinya Bapak Ibu dengan belajar kolaborasi, misalnya diskusi atau kerja kelompok, otomatis Bapak Ibu kompetensi sosial anak-anak kita akan semakin berkembang, akan terpupuk, karena mereka nanti akan menghargai pendapat temannya. Misalnya dalam satu kelompok si A tampil, maka kelompok lain nanti akan mendengarkan pendapat si A itu, lalu nanti mereka akan menghargai pendapat-pendapat teman yang lain yang mungkin memberikan kontribusi di dalam hal yang sudah dilakukan oleh teman. Artinya menghargai pendapat teman-temannya di dalam kelompok. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu dari pembelajaran sekolah kolaboratif. Jadi materi kita cuma sangat singkat dan padat, dan pada prinsipnya Bapak Ibu ini kita akan mengulang-ulang cerita yang sudah sering Bapak Ibu lakukan hampir setiap hari di kelas. Dan tentu di dalam tempo ini Bapak Ibu memang kita dituntut kita hanya memberikan sedikit wejangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti memberikan tanggapan, diskusi, berikan masukan sehubungan dengan materi yang sudah kita tampilkan. Karena materi ini Bapak Ibu itu tidak asing lagi buat kita semua. Karena ini sudah bahan kajian Bapak Ibu setiap hari di dalam melaksanakan tugas di kelas Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat dibanding dengan metode-metode lain, misalnya metode ceramah itu sedikit kurang melibatkan keaktifan anak. Namun tidak juga metode ceramah itu suatu metode yang tidak baik. Tapi semua metode bagus, tapi ada sisi-sisi positif yang lebih baik mungkin bisa kita pelajari dengan metode kolaboratif ini. Karena anak-anak memang terpancing mereka untuk mau belajar, memberikan pendapat, berdiskusi dan menghargai pendapat-pendapat orang lain di dalam sebuah kelompok. Mungkin Bapak Ibu itu mungkin materi singkat yang bisa kita sampaikan. Lalu mari kita Bapak Ibu kita coba kaji bersama sejenak.
nanti Bapak Ibu masukkan untuk tempo kita hari ini. Mungkin dari saya sebagai menyampaikan materi singkat, kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu yang akan dipandu nanti oleh Ibu Menteri Perhubungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Isa. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi itu penjelasan. Pak Ibu pimpinan, terima kasih juga perayaannya, terima kasih banyak atas doa-doanya. Insya Allah semua akan berangkat bulan Juli. Tapi untuk kali ini semua akan berbagi tentang kolaborasi kelas. Penugasan terus kolaborasinya cuma lakukan di kelas. Jadi di dalam pelajaran bahasa Inggris kami mempelajari tentang narrative text dan argumentative text. Nah, pada narrative text ini semua meminta anak-anak untuk membuat video tentang renewable energy. Jadi memang tidak berhubungan sama sekali dengan materi bahasa Inggris yang saya bisa, tapi mereka mendiskusikan renewable energy dengan membuat sebuah drama, menyampaikan informasi penting tentang energi terbarukan itu. Meskipun semua sendiri tidak begitu expert dalam hal IPA, tapi semua belajar tentang energi terbarukan ini dan bisa menyampaikan kembali ke anak-anak, dan ternyata anak-anak juga belajar lebih banyak dari Sukma dengan mereka menyampaikan materi renewable energy itu. Dan yang lebih kerennya lagi, bahkan ada Pembelajaran kolaboratif yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu berbagi. Tadi point of view yang diberikan oleh Bu Sukma adalah dia melakukan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan metode atau model pembelajaran debating. Jadi dalam debate itu anak-anak dibagi dalam dua kelompok besar atau beberapa kelompok, kemudian dikasih sebagai pro dan kontra dengan kasus yang kita berikan. Itu sangat menarik kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi ada kata Bu Sukma tadi podcast. Nah, kita juga di dalam bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga tentunya bisa podcast ya. Di situ mereka ternyata sudah cukup. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian saja materi PMO kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Dan terima kasih juga sudah datang tepat waktu. Alhamdulillah kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan kita kali ini membawa berkah dan hikmah bagi kita bersama. Saya sudahi dan saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kembali ke kelas kita masing-masing setelah mencicipi hidangan yang telah disediakan.